Hari ini kita akan mendongeng, bercerita tentang Arjuna. Siapa yang tidak mengenal Arjuna? Ya, kita semua tentu, Pak Ole sudah hadir. Saya harus lebih serius. Kita akan bercerita tentang Arjuna. Saya yakin teman-teman yang sedang menonton di live FB ini semua pasti mengenal Arjuna. Kepintarannya, kecerdasannya, dan kerupawanannya. Arjuna sering menjadi sebuah ikon kesempurnaan lelaki. Tapi mungkin bagian perjalanan Arjuna saat bertapa ini dikisahkan pada kitab Wanaparwa yang merupakan kitab ketiga dari 18 kitab Mahabharata. Para Pandawa dan Drupadi sedang menjalani hukuman di tengah hutan. Hukuman ini mereka terima karena mereka kalah dalam judi. Pandawa kok berjudi? Bukankah Pandawa ini ikonnya kebaikan? Kenapa harus berjudi? Ini biar seru saja mungkin cerita Mahabharata. Kalau tidak diberikan acara judi ini, tidak terjadi konflik. Luar biasa. Ya, Pandawa berjudi. Yudhistira yang terkenal sebagai ikon Dharma itu terhanyut dalam judi. Hingga akhirnya mempertaruhkan semua yang dimiliki Pandawa. Termasuk kejayaannya, keluarganya, tahtanya, kerajaannya semua diserahkan. Dan kalah dalam judi itu. Akhirnya Pandawa bersama Drupadi menjalani masa hukuman di hutan. Dalam masa-masa awal hukuman di hutan, Pandawa tentu merasakan berbagai perasaan yang tidak baik. Perasaan bersalah, perasaan gelisah, dan tentunya perasaan marah pada hati Drupadi, Bima terhadap Korawa. Namun mulai kemudian menjalani masa-masa itu, mereka bertumbuh ke tahap berikutnya. Dari perasaan ketakutan, bersalah, cemas, mereka mendapatkan pencerahan dalam diri mereka. Dan akhirnya mereka mulai bertumbuh pada fase menerima tentang apa yang ada. Pandawa pun mulai sadar perang Bharatayuddha tidak bisa dihindari. Perang antara keturunan Bharata ini mau tidak mau harus dihadapi. Oleh karena itu, Pandawa pun mulai berpikir apa yang harus dilakukan agar bisa memenangkan peperangan ini. Kemudian setiap orang di Pandawa mulai mendalami dirinya. Jika kita sekarang mungkin melalui melaksanakan EDS, evaluasi diri sendiri. Dan setiap orang di Pandawa itu akhirnya menemukan kelemahannya masing-masing. Pun Arjuna yang akan kita ceritakan pada hari ini. Arjuna sering menemukan kebimbangan pada dirinya. Dan bahkan dia berpikir satu-satunya kelemahan dalam dirinya bukan pada kecerdasan, bukan pada keterampilan, tapi pada keteguhan hatinya. Itu yang dipikirkan oleh Arjuna. Lalu bagaimana untuk dapat mengatasi kebimbangan? Bagaimana untuk dapat menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya? Dia harus bertapa. Akhirnya Arjuna memohon izin kepada kakak-kakaknya, kepada adik-adiknya, kepada istrinya untuk dapat pergi bertapa. Direstuilah oleh Yudhistira. Pergilah kau adikku Arjuna, dalami dirimu, kenali dirimu. Sekarang waktunya kau masuk ke dalam. Jalankan tapamu. Pilihlah tempat yang menurutmu paling tepat untuk bertapa. Akhirnya Arjuna mencari tempat
untuk bertapa, mendalami dirinya. Dipilihlah Gunung Indrakila. Arjuna pun pergi ke Indrakila untuk melaksanakan tapa. Kemudian Arjuna menemukan tempat yang tepat untuk bertapa. Sebuah gua, cukup nyaman, tidak mewah, tidak megah, tetapi nyaman untuk mengenali diri. Kemudian Arjuna mulai membangun tapanya, mulai mengenang apa yang telah ia lewati, apa yang telah ia terima. Arjuna pun masuk ke dalam tapa itu. Semakin dalam, akhirnya kecemasan pada dirinya perlahan-lahan mulai memudar. Kegelisahan akan masa lalu Arjuna mulai terlepaskan. Demikian juga kecemasan akan masa depan mulai sirna, terhilangkan. Arjuna pun terhanyut dalam tapa. Cut. Ya, sesi 1 berakhir. Kita lihat siapa yang masih bertahan. Teman-teman, terima kasih. Sebagian besar komennya bukan pada cerita Arjunanya, tetapi pada kumis saya yang seksi ini. Ya, teman-teman, ini namanya kumis corona. Saya sudah mengikrarkan bahwa kumis ini hanya akan dikuris pada hari kedua masa pandemi corona berakhir. Jadi hari pertama saya akan ke sekolah dengan wajah seperti ini. Hari kedua baru akan dihilangkan. Oke, terima kasih teman-teman yang masih bergabung atau baru bergabung. Julio, selamat datang. Rani, Rudi, dan teman-teman lain. Terima kasih, selamat bergabung. Kita akan lanjutkan. Biarlah sejenak Arjuna terhanyut dalam tapanya. Di satu sisi, di sebuah tempat lain. Wah, terima kasih Bu Sonia di sela-sela rapat. Saya lanjutkan. Di tempat lain, di Indraloka, tempatnya para dewa, sedang terjadi krisis yang luar biasa. Bukan, krisis ini tidak seperti kita, tidak karena pandemi, tidak karena virus, bukan. Krisis ini sama melalui kecemasan, tetapi disebabkan adanya ancaman invasi oleh kelompok raksasa di bawah kepemimpinan raja raksasa yang bernama Niwatakawaca. Oke, kita berkenalan sejenak dengan Niwatakawaca. Niwatakawaca ini adalah seorang raksasa yang tidak begitu cerdas, tidak begitu pandai. Mungkin dia bukan seorang ahli, dia bukan seorang yang memiliki titel yang besar. Tapi Niwatakawaca mempunyai ketekunan yang luar biasa, kesungguhan yang luar biasa, mental yang kuat. Dan Niwatakawaca pun diceritakan telah melalui sebuah tapa yang luar biasa, kusuknya. Akhirnya melalui tapa itu, dewa pun tersentuh. Ini merupakan sebuah keadilan oleh dewa. Bahwa keadilan bukan hak untuk manusia saja, dan raksasa pun memiliki hak yang sama dalam keadilan ini. Siapapun yang teguh dalam tapanya berhak akan keinginannya. Niwatakawaca akhirnya mendapatkan sebuah anugerah dari Rudra. Niwatakawaca sebenarnya tidak bisa memberikannya. Dewa hanya bisa mengabulkan permintaan Niwatakawaca bahwa dia tidak bisa dibunuh oleh para dewa atau para raksasa, Detya, Denawa. Kemudian Niwatakawaca tidak bisa dibunuh siang hari dan malam hari. Juga Niwatakawaca tidak bisa dibunuh di dalam ataupun di luar. Itulah anugerah yang diberikan oleh dewa kepada Niwatakawaca. Niwatakawaca pun bersyukur dengan anugerah itu. Ia menutup tapanya dengan perasaan bersyukur dan bangga akan keberhasilannya. Dan ternyata sebuah pencapaian memang selalu kadang menyilaukan, kadang memabukkan. Jangan salahkan Niwatakawaca yang dimabukkan oleh anugerah itu.
Manusia saja sering mabuk dengan hal-hal seperti itu. Benar. Kita sering mabuk akan kecerdasan. Merasa diri lebih cerdas dari teman-teman. Merasa diri lebih pintar dari teman-teman. Kita mabuk. Dan hal-hal lain yang memabukkan manusia tentunya juga memabukkan raksasa. Apalagi raksasa seperti Niwatakawaca. Dia akhirnya tumbuh menjadi raja raksasa yang beringas. Oke Julio. Dia akhirnya tumbuh menjadi raja raksasa yang begitu sadis. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dewa dan raksasa lain tidak bisa. Dia tumbuh menjadi raksasa yang dihormati di kalangan para raksasa. Dia punya kantor sendiri, megah, tunjangannya besar. Dia punya tunjangan untuk pergi kemana saja, untuk dibalik seperti seolah-olah bekerja, keluar. Tapi kenyataannya tidak bekerja, hanya pura-pura saja. Tapi tunjangannya benar, tidak pura-pura. Kemudian Niwatakawaca tidak puas, hanya diakui oleh segelintir raksasa. Dia pun akhirnya memilih untuk mengepakkan sayapnya lebih luas lagi, menjajah Indraloka. Bukankah para dewa tidak bisa membunuhnya? Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin. Aku akan menjajah, menginvasi Indraloka. Dewa akan aku duduki. Dia pun mengirimkan ancaman kepada Indraloka agar Indraloka dan para dewa mau menyerahkan tahtanya kepada Niwatakawaca. Dan satu lagi, mengizinkan Niwatakawaca mempersunting Dewi tercantik, bidadari tercantik di Indraloka. Tolong konsen pada ceritanya ya. Dari tadi saya nggak konsen dengan kumis saya. Yang bernama Dewi Supraba. Dewa pun menjadi cemas. Keinginan semacam ini tidak bisa dipenuhi. Dewa punya harga diri. Dewa itu dipuja oleh manusia. Kalau sampai ketahuan dewa ditindas oleh raksasa, di mana harga diri dewa? Akhirnya kecemasan, kepanikan terjadi. Syukurnya para dewa ini adalah orang-orang yang tidak terfokus pada permasalahan. Mereka tidak saling terjebak dalam saling menyalahkan. Siapa yang memberikan anugerah ini? Kenapa Niwatakawaca bisa mendapatkan anugerah seperti ini? Tidak. Mereka tidak terfokus pada itu. Para dewa lebih terfokus pada solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya mengatasi ini? Bagaimana memecahkan permasalahan ini? Itu yang dilakukan para dewa. Akhirnya dewa sepakat karena Niwatakawaca tidak bisa dibunuh oleh dewa, raksasa, detya, denawa. Berarti ada peluang dia bisa dibunuh oleh seorang manusia. Benar, manusia bisa membunuhnya. Para dewa bersuka cita. Kita menemukan jawaban dari pandemi ini. Dari krisis ini. Kita menemukan jawabannya. Kita harus mencari manusia yang bisa membunuh Niwatakawaca. Kemudian mereka berpikir, para dewa berpikir, siapa yang mau melawan Niwatakawaca? Siapa yang mau membantu para dewa? Bukankah manusia hanya sibuk memohon pada dewa? Bukankah manusia hanya sibuk berdoa saja? Lalu kini dewa yang memerlukan bantuan manusia. Adakah manusia yang mau membantu? Kemudian ada laporan bahwa Arjuna sedang melakukan tapa. Lagi-lagi kumis. Oke, saya lanjutkan. Bukankah Arjuna sedang melakukan tapa? Dan para dewa, manusia semua tahu bahwa Arjuna adalah tipikal salah satu spesies manusia yang maha sempurna, maha luar biasa. Tunggu, kita tidak bisa memvonis begitu saja. Kita tidak bisa mengiyakan apa yang dikatakan orang tanpa mengetahuinya langsung. Oleh karena itu kita harus uji si Arjuna ini, apakah dia memenuhi kualifikasi untuk bisa membantu kita para dewa. Ya benar, jangan-jangan nanti Arjuna malah memihak Niwatakawaca. Kemudian dia menemukan peluang untuk bersama-sama Niwatakawaca menjajah para dewa. Ini akan berbahaya sekali. Itu akan sulit. Oleh karena itu, para dewa memutuskan untuk menguji Arjuna.
Ujian apa yang perlu diberikan? Para dewa berpikir, setiap orang harus memiliki kompetensi personal yang kuat sebelum dia bisa membantu orang lain. Benar, kita harus menguji personalitasnya si Arjuna ini. Apa yang kita gunakan untuk menguji? Bukankah Arjuna terkenal dengan kerupawanannya? Orang yang rupawan biasanya cenderung suka dengan lawan jenis. Kadang-kadang suka sesama jenis. Oke, saya juga mendengar bahwa Arjuna itu sedikit playboy. Ya, kadang-kadang orang tampan itu playboy. Tidak kadang-kadang, sering. Baiklah, kita uji apakah Arjuna memang lemah kepada wanita. Kita kirim bidadari tercantik di Arjuna. Nah, kita kirim bidadari tercantik kepada Arjuna. Tunggu, stok bidadari sudah dikapling oleh teman-teman kita di sebelah. Semua bidadari sudah akan diberikan kepada orang-orang yang mau melakukan bom bunuh diri. Tunggu, itu kan kebijakan tetangga kita di sebelah. Kita masih punya beberapa stok bidadari yang cantik. Baiklah, kumpulkan 7 bidadari. Akhirnya dikumpulkan 7 bidadari tercantik. Yang nomor 1 adalah bidadari Dewi Supraba. Yang nomor 2 Dewi Nilutama. Sayang sekali nomor 3 dan sampai nomor 7 tidak tercatat namanya. Entah karena sengaja disamarkan, mereka tidak mau disebutkan namanya, atau data di pusat statistik bidadari tidak lengkap. Tidak ada nama dari 3 sampai 7 ini. Yang jelas 7 bidadari ini ditugaskan untuk turun ke dunia. Bidadari ini pun bersuka cita menjalankan tugas. Akhirnya saya dapat tugas untuk keluar surga. Saya dapat tugas untuk keluar wilayah. Tentu perjalanan dinasnya besar. Bahagia sekali para bidadari ini. Akhirnya para bidadari 7 orang turun terbang. Di sini ada pelangi, bidadari turun lewat pelangi berseluncur, serot, jatuh biur di sebuah sungai. Kemudian bidadari menjalankan tugasnya. Surat tugas dijalankan dengan benar-benar oleh bidadari. Mereka tidak sekedar main-main ke dunia, tapi mereka menjalankan tugasnya untuk menggoda Arjuna. Ini adalah sebuah tugas yang membahagiakan sekali bagi bidadari. Karena menggoda pria adalah sebuah kebahagiaan bagi wanita. Saya tahu betul ini. Sebenarnya secara diam-diam perempuan itu semua suka menggoda pria. Secara diam-diam, ada juga yang secara terang-terangan. Nah, para bidadari ini karena mereka melakukan secara legal, mereka pun menggoda Arjuna dengan semangat dan antusias. Telinga lelaki lemah pada ucapan wanita, catat. Mata lelaki lemah pada rupa wanita. Kulit lelaki lemah pada sentuhan wanita. Ya, lelaki semuanya lemah pada wanita. Oke. Akhirnya bidadari ini menjalankan tugasnya, menggoda Arjuna. Arjuna masih kusuk dalam tapanya. Dia menggoda melalui audio, ucapan. Sangat gampang bagi bidadari untuk menggoda lelaki melalui ucapan. Cukup dengan nada yang sedikit dipanjangkan, kemudian bagian-bagian yang mengandung H itu dipertegas lagi. Ada kata-kata, kakak, itu ada yang sedang bertapa. Mari kita goda. Nah, akan sangat menggoda sekali ucapan-ucapan bidadari ini. Kemudian mereka pun menjalankan tugas ini, menggoda Arjuna. Arjuna pun mulai merasakan godaan ini. Tetapi karena Arjuna memiliki tujuan yang jelas dalam menjalankan tapa, dia akhirnya tidak tergoda. Kelemahannya terhadap wanita berusaha dia kalahkan pada detik ini. Singkat cerita, akhirnya Arjuna pun berhasil melewati ujian ini. Para bidadari menyerah dan menyatakan gagal dalam tugas ini. Mereka kembali membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dewa Indra bahwa tugasnya gagal. Kegagalan ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi para dewa. Akhirnya para dewa pun bersuka cita bahwa Arjuna
ternyata memang memiliki sebuah kompetensi personal yang kuat. Bahwa dia, keteguhan pribadinya sudah kuat, teguh sekali. Apakah cukup? Ternyata para dewa memutuskan tidak. Kompetensi personal tidak merupakan satu-satunya hal yang harus dimiliki. Arjuna harus terbukti memiliki kompetensi sosial. Dia harus memiliki sesuatu yang tidak hanya untuk dirinya. Akhirnya Dewa Indra pun memutuskan untuk turun ke dunia, menjelma menjadi seorang pendeta tua. Dia pun menghampiri Arjuna pada tapanya. Terjadilah di situ perbincangan. Indra mulai memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap bagaimana tapa manusia, bagaimana manusia di dunia, bagaimana manusia dengan dewa, diberikan sudut pandang yang berbeda oleh Indra. Tetapi Arjuna dengan kerendahan hatinya tetap teguh pada keyakinannya. Perdebatan berlanjut, pembicaraan berlanjut dengan ringan tetapi dalam tentang hakikat manusia, tentang hakikat tujuan hidup manusia. Hingga sampai di tataran filosofi, filologi. Ini terlalu berat untuk saya ceritakan, teman-teman tidak akan paham. Akhirnya pada satu pertanyaan terakhir, Arjuna, apa tujuanmu melaksanakan tapa? Apakah ini untuk kemasyuranmu? Arjuna akhirnya menjawab, tidak, ini saya melakukan tapa adalah untuk dunia. Saya melakukan ini bukan untuk diri saya, tetapi agar diri saya mampu berbuat lebih untuk dunia ini. Saya ingin membantu untuk bisa menegakkan dharma. Oleh karena itu, saya harus menjadi sesuatu yang lebih dari diri saya sekarang. Jawaban Arjuna memuaskan Dewa Indra. Akhirnya, Indra pun menunjukkan wujud aslinya. Kemudian dia memberikan restu kepada Arjuna. Anakku, aku yakin tapamu ini akan berhasil. Lanjutkanlah, tunjukkan keteguhan hatimu. Akhirnya Indra kembali ke Indraloka. Dipresentasikan hasilnya kepada para dewa. Para dewa pun setuju untuk memilih Arjuna, untuk meminta bantuan kepada Arjuna. Tetapi Dewa Siwa akhirnya berkata, tunggu dulu, kompetensi personal dan sosial memang penting. Tapi apakah memang dia mampu membantu kita? Kita harus uji kompetensi profesionalnya. Apakah dia benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ksatria? Akhirnya Siwa sendiri yang turun ke dunia, menjelma menjadi seorang pemburu. Nah, pada saat itu, bertepatan sekali pada saat itu, Niwata Kawaca mengendus gelagat para dewa yang akan minta bantuan para manusia. Tentu ini adalah ancaman bagi dia, bagi Niwata Kawaca. Oleh karena itu segera dikirim anak buahnya Niwata Kawaca untuk membinasakan Arjuna. Dikirimlah seorang raksasa yang bernama Muka turun ke Indrakila, binasakan Arjuna. Raksasa ini turun menjelma menjadi seekor babi hutan dengan taringnya yang tajam, panjang, dan mulai memporak-porandakan Indrakila, gunung. Gunung ini akhirnya terporak-porandakan, kayu-kayu tumbang, kemudian binatang-binatang menjadi begitu kacau, hampir terjadi longsor, banjir dan sebagainya, hingga akhirnya Arjuna bangkit dari tapanya. Dia pun kembali mengambil panah gandawanya untuk bisa membunuh babi hutan itu. Dicari sumber kegaduhan, dan dengan kelihayannya memanah, Arjuna memanah babi hutan itu dengan sekali panah. Akhirnya tertancap di leher babi hutan itu. Tetapi pada saat itu bertepatan bahwa Dewa Siwa yang menyamar menjadi seorang pemburu juga melepaskan anak panahnya. Dan anak panah mereka bersatu menjadi satu anak panah menancap pada leher babi itu. Matilah babi hutan itu. Kasihan babi hutannya terlalu pendek mendapat scene dalam bagian cerita. Tapi dia mati. Kedua orang ini, Arjuna dan pemburu penjelmaan Dewa Siwa, akhirnya
sama-sama menghampiri babi hutan dan mengklaim bahwa itu adalah hasil kerja mereka. Pemburu mengatakan, ini adalah hasilku, aku yang memanah. Arjuna dengan tegas mengatakan, wahai pemburu, aku tidak memerlukan daging babi hutan ini. Kau ambillah, tapi aku hanya perlu pengakuanmu bahwa ini adalah hasil panahku. Oh tunggu, ini adalah hasilku, kau jangan sembarangan. Lihatlah, anak panah ini milikku. Bukan, anak panah ini milikku. Terjadi ketegangan saat laki-laki diinjak harga dirinya. Disitulah mereka menjadi bangkit. Nah, terlalu seram. Akhirnya terjadi pertempuran, perkelahian antara Arjuna dan pemburu ini. Kemudian tidak hanya perseteruan lewat mulut, tetapi juga adu pukul, adu pedang, adu panah terjadi. Disinilah Dewa Siwa menguji ketangkasan dan kelihayan dari seorang Arjuna. Sampai beberapa lama pertempuran ini terjadi. Akhirnya Arjuna memegang kaki pemburu itu. Saat itulah pemburu itu menghilang dan menampakkan dirinya sebagai wujud Siwa yang sempurna. Di atas sebuah padma, Siwa berdiri. Arjuna pun terkaget dan kemudian menyembah Siwa, memberikan hormat kepada Siwa. Om sembah nenganatu. Oh Siwa yang agung, ampunilah diriku. Aku tidak bisa mengenalimu. Betapa nistanya aku sebagai manusia tidak bisa mengenali perwujudan dewa yang hadir di hadapanku. Kemudian Siwa pun dengan senyumnya membalas. Anakku katon abimatan temun tekabe. Wahai anakku Arjuna, seluruh tapamu sudah dapat kau lakukan dengan sempurna. Apa yang kau harapkan sudah tercapai sepenuhnya. Cukupkanlah tapamu anakku. Hari ini aku akan menganugerahkan padamu sebuah senjata yang maha sakti. Senjata ini bernama panah Pasupati. Diberikanlah senjata maha sakti itu kepada Arjuna. Arjuna menerima dengan sepenuh rasa syukur. Kemudian Dewa Siwa menghilang. Arjuna berniat untuk kembali kepada saudara-saudaranya. Tetapi datanglah dua Widyadara. Widyadari lelaki, Widyadara, membawa sebuah pesan dari Dewa Indra bahwa Arjuna harus menghadap ke sorga, swargan, Indraloka. Oh tidak, aku tidak mau mati semudah ini. Tidak, kau tidak harus mati. Inilah yang diberikan sebuah pakaian dan sepatu ajaib sehingga Arjuna bisa melangkahkan kakinya terbang menuju Indraloka. Singkat cerita, tansah cerita ning punang caritu. Tibalah di Indraloka. Para dewa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian Arjuna berpikir, apa yang harus dilakukan? Memang benar Niwata Kawaca bisa dibunuh oleh manusia. Tapi apakah begitu saja bisa dilakukan? Akhirnya Arjuna adalah seorang yang cerdas. Arjuna adalah seorang yang berbicara melalui data. Tidak hanya sekedar asumsi. Arjuna memutuskan untuk mengirim mata-mata ke Manimantaka, negerinya Niwata Kawaca, untuk bisa mengetahui kelemahan dari Niwata Kawaca. Lalu siapa yang menjadi mata-mata? Kita tidak mengirim intelijen ke negara tetangga. Oh, itu kesalahan kita. Akhirnya diputuskan Dewi Supraba yang dikirim. Ini waktunya wanita dikorbankan. Akhirnya Dewi Supraba ditugaskan. Kemudian dengan dikawal oleh Arjuna, Dewi Supraba menuju Manimantaka. Tiba di Manimantaka, Dewi Supraba menjalankan tipu muslihatnya. Dia pun akhirnya berpura-pura bahwa dia telah bosan hidup di sorga. Dia menghadap para raksasa, ingin dipertemukan dengan Niwata Kawaca. Kemudian
Niwatakawaca dengan sumringah sekali menemukan Dewi Supraba tanpa ada kecemasan, kecurigaan. Inilah kesalahan dari Niwatakawaca. Dia tidak mawas diri. Melihat apa yang diharapkannya, dengan serta-merta dia bahagia dan membuka kedua tangannya menerima Dewi Supraba. Dewi Supraba pun berkeluh kesah bahwa hidup dengan para dewa itu sungguh tidak menyenangkan, penuh kemunafikan. Segala sesuatu yang indah dilarang oleh para dewa, segala sesuatu yang nikmat itu diharamkan oleh para dewa. Sudah waktunya dia akan berpindah koalisi dengan koalisi para raksasa. Para raksasa itu nikmat sekali. Apa yang nikmat itu memang nikmat, itu memang sesuatu yang boleh dilakukan. Wah, enak sekali menjadi seorang raksasa. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa cemas untuk melakukan suatu hal yang negatif. Begitu kata Dewi Supraba. Kemudian Niwatakawaca pun semakin bersinar, berbinar-binar matanya mendengar pengakuan Supraba. Akhirnya keduanya terhanyut dalam pembicaraan. Arjuna dengan kesaktiannya sebenarnya ada di sekeliling Supraba, tetapi tidak terlihat oleh para raksasa. Nah, disinilah Supraba dengan kelihayannya menggunakan kata-kata berhasil menanyakan kelemahan dari seorang Niwatakawaca. Hati-hatilah para lelaki, wanita kadang seperti itu. Niwatakawaca akhirnya berkata, bagaimanapun meskipun ada manusia sakti yang melawanku, dia tidak akan bisa membunuhku karena kelemahanku ada di dalam mulutku. Kelemahanku ada di pangkal lidahku. Dia tidak akan bisa menyentuhnya. Seperti itulah ucapan dari Niwatakawaca. Begitu tahu kelemahannya itu, kemudian Arjuna mengalihkan perhatian dengan menghancurkan gerbang istana Niwatakawaca, sehingga Niwatakawaca berlari keluar. Di sanalah kemudian, sudah 35 menit saya percepat. Di sanalah kemudian terjadi pertempuran antara Arjuna dengan Niwatakawaca. Niwatakawaca marah melihat ada seorang manusia di istananya. Tetapi dia cemas juga, jangan-jangan manusia ini bisa mengalahkanku. Tetapi dengan begitu lama pertempuran, para raksasa semua menyerang Arjuna. Akhirnya Arjuna berpura-pura kalah dan terseret oleh para raksasa. Di sanalah Niwatakawaca merasakan kebanggaannya. Tidak ada lagi rintangan, tidak ada lagi ancaman dari manusia. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Wahai Arjuna, hanya segitu kemampuanmu. Wah. Saat ketawa itulah pangkal lidah Niwatakawaca terlihat, dan dengan cepat Arjuna melesatkan anak panahnya, pas, tepat mengenai pangkal lidah Niwatakawaca. Dan pada saat itu adalah sandikala, pertemuan antara siang dan malam. Niwatakawaca sedang berdiri di angkul-angkul istananya. Angkul-angkul merupakan pertemuan luar dan dalam. Terpecahkanlah sudah semua anugerah dari Niwatakawaca kepada Niwatakawaca. Ketika dia tidak bisa dibunuh oleh dewa dan raksasa, manusia sakti yang membunuhnya. Ketika dia tidak bisa dibunuh siang ataupun malam, senjakala dia dibunuh pada saat sandikala. Ketika dia tidak bisa dibunuh di luar, di dalam, pintu adalah pertemuan antara luar dan dalam. Matilah Niwatakawaca. Akhirnya Arjuna kembali bersama Dewi Supraba ke Indraloka, melaporkan keberhasilan tugasnya membunuh Niwatakawaca. Para dewa pun bersuka cita. Para dewa pun mengucapkan terima kasih kepada Arjuna. Disinilah Arjuna dianugerahi sebuah anugerah. Dia dinobatkan di tahta Indraloka selama 7 hari 7 malam. Dan setiap hari dia akan didampingi oleh satu permaisuri dari bidadari. Nikmatnya, dia menikah dengan 7 bidadari. Oke, tapi tidak berarti kita diminta untuk menjadi Arjuna yang bisa membunuh musuh dan mendapatkan 7 bidadari. Tidak. Ini adalah khusus hadiah kepada Arjuna. Ya, ceritanya sampai di situ saja. Akhirnya Arjuna kembali kepada saudara-saudaranya Pandawa dan menjalankan kisah pembuangan mereka di hutan selama 12 tahun. Dan cerita Mahabharata berlanjut.
Ya teman-teman FB, sampai di situ cerita tentang bagaimana tapa sang Arjuna. Apa yang kita petik dari cerita itu? Satu, seorang Arjuna yang kita kenal dengan kehebatannya, kesaktiannya, ternyata melalui proses yang panjang juga untuk mencapai titik di mana dia bisa berkontribusi sangat banyak dalam perang Baratayuda. Dia tidak hanya mengandalkan kepandaian, kecerdasan, keterampilan, tetapi seorang Arjuna pun mengandalkan keteguhan hatinya. Ini sejalan sekali dengan pendidikan kita sekarang, pendidikan karakter. Tidak hanya tentang kecerdasan, tidak hanya tentang keterampilan, tetapi tentang hati. Bagaimana di dalam. Itulah yang menjadi kekuatan seorang Arjuna. Bayangkan jika dia tidak melakukan tapa, tentu saya tidak bisa bercerita hari ini. Tentu dia tidak mempunyai keteguhan hati seperti Arjuna yang kita kenal dalam perang Baratayuda. Kemudian apa yang kita pelajari dari seorang Niwata Kawaca? Bahwa bagaimanapun meskipun dia raksasa, tetapi ketika dia bisa menunjukkan keteguhan hatinya, kesungguh-sungguhannya, maka dia pun berhak atas sebuah keberhasilan pencapaian. Kita pun juga, kita adalah manusia. Jika kita bisa menunjukkan kesungguhan dalam hal apapun, keberhasilan adalah hak kita. Asal setelah berhasil, jangan terlena seperti Niwata Kawaca. Hati-hati membuka mulut. Dan satu lagi, kelemahan Niwata Kawaca di pangkal lidahnya. Kelemahan manusia juga kadang di lidahnya. Hati-hatilah menggoyangkan lidah. Dan sekarang hati-hati mengetik komen. Julio, aku catat komen-komenmu Julio. Hati-hatilah kau, kelemahanmu ada pada pangkal jempolmu. Ya, dan hal-hal lain saya yakin penonton dan pendengar dalam cerita ini, saya yakin dapat menggali hal-hal positif dalam cerita ini. Demikianlah cerita dari tapa sang Arjuna. Terima kasih buat yang sudah setia menyaksikan, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam cerita ini. Terima kasih kepada komunitas Mahima yang sudah menyelenggarakan hal luar biasa ini. Bangga sekali saya bisa berpartisipasi. Dan selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk kita semua. Mari bangkit bersatu melawan COVID-19. Saatnya kita mulai bersahabat dengan COVID-19. Saatnya tidak lagi pada tahap kecemasan, ketakutan yang membabi buta, tapi kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan terakhir, kepada teman-teman di Semanbara, mudah-mudahan video ini tersampaikan pada Bapak Kepala Sekolah. Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Inyo Mandarte hari ini. Terima kasih sudah menjadi pengayom untuk seluruh warga Semanbara. Semoga diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bekerja sama lebih lama lagi. Terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om Suksemo.